Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai Waalaikumsalam perkuliahan pada warahmatullahi pagi hari wabarakatuh. itu, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Al-Hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Selanjutnya, pada yang bertugas untuk mengaji dan kultum, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan sedikit tentang surah Abasa. Surah Abasa adalah surat ke-80 dalam Al-Quran yang berisi 42 ayat. Surat ini menjelaskan tentang teguran Nabi Muhammad SAW atas sikapnya yang telah bermuka masam dan memalingkan wajahnya. Itu Nabi sedang berbicara dengan pemuka Quraisy dan datanglah seorang buta yang bernama Abdullah bin Umi Maktum yang meminta diajarkan beberapa ayat Al-Quran kepada Rasulullah. Namun Rasulullah malah memalingkan wajahnya. Setelah itu Allah menurunkan surah ini untuk menyadarkan Rasulullah SAW dari kekhilafannya. Sehingga hal itu juga sebagai peringatan bagi umat muslim bahwa dalam berdakwah kita harus selalu memberikan penghargaan kepada orang-orang yang diberikan dakwah. Contohnya dengan tidak bermuka masam dan memalingkan wajah. Surah Abasa ini juga berisi tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkehendak untuk menghidupkan dan mematikan makhluk ciptaannya. Dan juga dijelaskan tentang kondisi manusia yang celaka ketika hari kiamat, yaitu manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Sehingga surah ini sebagai pengingat bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit, bumi, dan seisinya, dan juga telah mencukupkan kehidupan manusia dengan apa saja yang telah diberikan di bumi.
baik dari makanan dan minuman. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, karena waktunya sempit, hanya 1 jam, langsung presentasi saja. Baik, saya selaku moderator langsung saja. Agar tidak berlama-lama, silakan untuk kelompok ketiga bisa mempresentasikan hasil artikelnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pembelajaran matematika terintegrasi Al-Quran pada materi operasi bilangan. Di sini kelompok kami beranggotakan Sinta Salsa Wana Elo dan saya Syakrani Insanu Zulkarisna. Lanjut. Jadi pada materi kali ini ada 4 poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Integrasi matematika dan agama tidak dilakukan sekedar hanya untuk mencari dalil-dalil agama untuk matematika. Terlebih lagi tidak dilakukan untuk mengislamkan matematika. Tetapi integrasi matematika dan agama bukan proses islamisasi matematika. Integrasi ini bukan untuk menghasilkan matematika Islam, karena jika ini terjadi maka akan muncul juga matematika Kristen, matematika Hindu, matematika Buddha, dan matematika di agama lainnya. Ini saya kutip dari artikel yang sudah dibuat sama Pak Sakir. Kemudian discovery learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi kepada peserta didik. Di sini tugas guru hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan. Kemudian peserta didiklah yang harus menemukan, meneliti, bahkan menyimpulkan hasil temuannya sebagai modal untuk menjawab pertanyaan dari akan dibahas. Sedangkan pembagian dan perkalian dalam perhitungan susunan angka atau bilangan. Lanjut. Selanjutnya Baik, untuk selanjutnya adalah kajian teori. Pada kajian teori ini ada 4 pokok bahasan yang kami bahas, yakni yang pertama ada pembelajaran, yang kedua operasi bilangan dan integrasinya, yang ketiga adalah model pembelajaran, dan yang keempat adalah model integrasi. Untuk pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari proses mengatur, mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik untuk melakukan proses belajar. Dan kegiatan dalam pembelajaran ini berupa memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Kegiatan belajar ini dilakukan oleh 2 orang pelaku, yakni guru dan siswa.
peran guru dalam kegiatan ini yakni sebagai pengajar, sedangkan siswa adalah belajar. Dan dengan demikian, pembelajaran merupakan kegiatan terencana berupa mengondisikan atau merangsang seseorang agar belajar dengan baik. Dan kegiatan pembelajaran ini tidak terlepas dari komponen-komponen penunjangnya, yaitu si guru, siswa, tujuan pembelajaran, materi yang digunakan, metode yang diterapkan, alat, dan evaluasi. Untuk kajian teori yang kedua adalah operasi bilangan dan integrasinya dalam ayat-ayat Al-Quran. Untuk operasi penjumlahan akan dijelaskan kembali oleh Mbak Syakirani. Ya, jadi dalam operasi bilangan itu ada 4, yaitu yang pertama operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Untuk operasi penjumlahan sendiri, jadi operasi penjumlahan bilangan artinya menggabungkan atau menjumlahkan 2 atau lebih bilangan sehingga menjadi bilangan yang baru. Jika A dan B merupakan bilangan cacah atau bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan-bilangan bulat A, B, minus B, dan minus A mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pada artikel sudah saya tuliskan, yang pertama yaitu sifat penjumlahan komutatif. Jadi sifat komutatif penjumlahan menyebutkan bahwa mengganti urutan dari bilangan yang jumlah tidak akan mengubah hasil penjumlahan. Di artikel saya tuliskan misalnya A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Jadi ketika urutannya diubah, 2 ditambah 3 atau 3 ditambah 2, maka hasilnya tidak akan beda. Sifat yang selanjutnya yaitu sifat asosiatif penjumlahan. Ini yang ada pada poin 2 dan 3. Jadi sifat asosiatif penjumlahan itu menyebutkan bahwa mengubah pengelompokan dari bilangan yang jumlah tidak akan mengubah hasil penjumlahan. Selanjutnya ada sifat identitas penjumlahan. Ini ada pada poin yang keempat. Sifat identitas itu menyebutkan bahwa hasil penjumlahan dari 0 dengan bilangan lain adalah bilangan itu sendiri. Kemudian pada salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penjumlahan ada pada surat Al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a, yang artinya dan mereka tinggal dalam gua selama 300 dan ditambah 9 tahun. Nah, di sini unsur penjumlahannya yaitu 300 ditambah 9. Terima kasih. Selanjutnya Selanjutnya adalah operasi pengurangan. Sifat-sifat dari operasi pengurangan meliputi yang pertama adalah untuk sebarang bilangan bulat berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Yang kedua, tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Yang ketiga, sifat pengurangan bilangan 0. Dan yang keempat adalah bersifat tertutup. Artinya sifat tertutup ini yakni jika dua buah bilangan bulat dikurangkan maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. Dan untuk masing-masing dari sifat ini sudah kami tuliskan dalam artikel. Dan kemudian integrasinya pada ayat Al-Quran yang mengandung konsep operasi bilangan, yakni salah satunya pada surat Al-Ankabut ayat 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina 'ama fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Pada ayat tersebut sangat jelas bahwa
kandungan terjemahannya, yaitu mengandung konsep pengurangan. Dan pada ayat tersebut juga diisyaratkan bahwa untuk mengetahui maknanya, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui konsep pengurangan. Dan dalam ayat ini disebutkan lamanya Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya yaitu 1000 tahun kurang dari 50 tahun. Jadi Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya yaitu 1000 dikurangi 50 sama dengan 950 tahun. Baik, selanjutnya yaitu operasi perkalian dan integrasinya pada ayat Al-Quran. Dalam operasi perkalian terdapat beberapa sifat perkalian, yaitu sifat tertutup, sifat komutatif pertukaran, sifat asosiatif pengelompokan, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, dan sifat distribusi perkalian terhadap pengurangan. Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan, terdapat beberapa ayat yang memuat konsep operasi perkalian pada bilangan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 261 yang berarti perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi setiap yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Dalam ayat ini tidak menjelaskan konsep operasi perkalian secara eksplisit atau tegas, namun memberikan suatu gambaran untuk memunculkan operasi perkalian bilangan. Ketika diperhatikan secara jeli, terlihat 1 biji akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai terdapat 100 biji. Karena operasi penjumlahan telah dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana pada ayat-ayat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk menentukan keseluruhan biji, seseorang dapat melakukan perhitungan sebagai berikut. 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 700. Penjumlahan angka 100 berulang sebanyak 7 kali sehingga menjadi 700, merupakan konsep operasi perkalian bilangan. Artinya adalah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 7 dikali 100 sama dengan 700. Jadi, muncullah operasi perkalian bilangan bersumber dari operasi penjumlahan. Adapun integrasi operasi perkalian dengan agama Islam yaitu ada prinsip kejujuran, sikap sederhana, dan sikap adil. Baik, selanjutnya yaitu operasi pembagian. Sifat-sifat operasi pembagian yaitu ada 6. Hasil bagi 2 bilangan bulat positif adalah bilangan positif. Contohnya seperti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian yang kedua, hasil bagi 2 bilangan bulat yang berbeda tanda adalah bilangan negatif. Yang 3, hasil bagi 2 bilangan bulat negatif adalah bilangan positif. Keempat yaitu pembagian bilangan bulat dengan 0. Kemudian tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Yang terakhir yaitu bersifat tidak tertutup, artinya jika 2 buah bilangan bulat dibagi maka hasilnya belum tentu bilangan bulat juga. Next. Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan, terdapat beberapa ayat Al-Quran yang memuat konsep pembagian pada bilangan, yaitu terdapat pada surat Al-Ma'arij. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yang artinya, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Dalam ayat tersebut dijelaskan konsep pembagian secara tersirat, yaitu 1 dibanding 50.000.
Penjelasan lebih lanjut mengenai ayat tersebut yaitu dalam satu hari di sisi Allah setara dengan 50.000 tahun di dunia. Kemudian satu hari di sisi Allah sama dengan 50.000 dikali 365 hari sama dengan 18.250.000 hari di dunia. Sehingga dari perhitungan tersebut maka bisa dikatakan bahwa satu hari di dunia sama dengan 1/18.250.000 di sisi Allah. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat operasi pembagian yang dijelaskan secara implisit pada surat Al-Ma'arij. Kemudian untuk kajian teori yang ketiga adalah model pembelajaran, yang mana pada artikel ini model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning, sedangkan model integrasinya adalah mathematics to deliver Al-Quran. Model pembelajaran discovery learning ini merupakan model pembelajaran yang mana guru bertugas untuk membimbing dan mengarahkan siswa untuk dapat belajar dan berpikir secara kreatif. Dan langkah yang diterapkan oleh guru, yakni guru hanya menyampaikan materi secara garis besar dan selanjutnya para siswa dituntut untuk mencari informasi sebanyak mungkin dalam bentuk membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, dan membuat kesimpulan. Kemudian untuk langkah-langkah dari model pembelajaran discovery learning adalah yang pertama, simulasi atau pemberian rangsangan. Pada kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi kondisi bagi kegiatan pembelajaran interaktif untuk berkembang dan memungkinkan siswa untuk bereksplorasi. Dan pada langkah ini, guru memberi rangsangan atau penjelasan kepada siswa dari beberapa gambar atau berupa pertanyaan, dan peserta didik memperhatikan penjelasan dan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Untuk langkah yang kedua adalah identifikasi masalah. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang mereka hadapi sebagai teknik untuk membantu mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam menemukan masalah. Untuk tahap yang ketiga adalah pengumpulan data. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan dan membuktikan benar tidaknya hipotesis dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan. Untuk mengumpulkan informasi ini dapat berupa membaca literatur, mengamati objek, atau wawancara dengan narasumber, ataupun dengan melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Kemudian tahap yang keempat adalah pengolahan data. Pengolahan data ini merupakan kegiatan mengolah dan menafsirkan data dan informasi yang diperoleh dari siswa melalui wawancara dan observasi. Pada tahap ini, siswa juga bisa dibentuk kelompok, kemudian mengelompokkan hasil temuannya dari pengamatan yang dilakukan berdasarkan hasil dari pengumpulan data. Kemudian yang kelima adalah pembuktian. Dan pembuktian ini bentuk kegiatannya yaitu guru dapat membantu siswa mencocokkan hasil pengamatan dengan masalah dalam pembelajaran. Kemudian untuk langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Pada tahap ini, siswa menyimpulkan hasil temuannya yang diperoleh. Kemudian untuk model integrasi yang digunakan pada pembelajaran ini adalah Mathematics to Deliver Al-Quran, yang maksudnya adalah pembelajaran dengan menggunakan matematika untuk menyampaikan Al-Quran. Dan model integrasi ini digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan kandungan materi Al-Quran kepada siswa. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan dengan cara mereview jurnal terkait dan mengembangkan penelitian yang bertujuan untuk mengintegrasikan pembelajaran matematika materi operasi bilangan dengan Al-Quran dan juga mencari ayat-ayat Al-Quran yang dimana di dalamnya mengandung penjelasan perihal materi operasi bilangan, kemudian menyesuaikan dan menyelaraskan dalam bentuk matematika dengan ayat-ayat yang diambil.
Selain itu, membuat studi kasus matematika operasi bilangan yang dapat diintegrasikan dengan ayat-ayat yang diambil agar dapat dijadikan suatu masalah yang selaras dengan ayat Al-Quran dan pemecahan masalahnya. Dalam penelitian ini, kami juga mengkaji ayat-ayat dalam Al-Quran untuk dijadikan acuan dalam penelitian matematika, materi operasi bilangan yang berbasis dan terintegrasikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Berdasarkan beberapa metode di atas, terbuatlah penelitian ini, yaitu pembelajaran matematika terintegrasi Al-Quran pada materi operasi bilangan. Dasar dan pembahasan. Dalam pembelajaran discovery learning ini, peserta didik dituntut untuk menemukan sendiri atau mengalami proses itu sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator dan membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran. Itu adalah langkah-langkah pembelajaran. Itu dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan itu juga dibagi menjadi 3, yaitu orientasi, apersepsi, dan terakhir yaitu motivasi. Di orientasi, guru itu menarik perhatian peserta didik untuk mempersiapkan diri sebelum pembelajaran dimulai. Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam, memeriksa kehadiran peserta didik dengan melakukan absensi, serta mengecek kesiapan peserta didik satu persatu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru menginstruksikan ketua kelas atau salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian di apersepsi, guru melakukan tanya jawab dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali atas apa yang telah dipelajari sebelumnya pada materi bilangan bulat dengan bentuk seperti pertanyaan berikut, yaitu berdasarkan apa yang telah kalian pelajari di rumah tentang operasi bilangan, apakah kalian memahami apa itu operasi bilangan, seperti itu contohnya. Kemudian motivasi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik, yaitu memahami kandungan Al-Quran melalui bilangan bulat. Kemudian guru menyajikan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bilangan bulat, yakni surah Al-Kahfi ayat 25 dan surat Al-Ankabut ayat 14. Kemudian guru menanyakan kepada siswa dengan pertanyaan seperti, apakah kalian pernah membaca surah Al-Kahfi ayat 25 dan surah Al-Ankabut ayat 14? Kemudian guru menyadarkan pentingnya mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari dan pentingnya memahami kehidupan setiap ayat dalam ayat Al-Quran. Pada kegiatan pendahuluan ini terjadi tahap stimulasi atau pemberian rangsangan yang mana guru memberi penjelasan kepada siswa berupa gambar atau pertanyaan. Kemudian kegiatan inti, peserta didik dan guru mengamati pembelajaran melalui PowerPoint yang telah guru sediakan mengenai operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan, dan pengurangan yang terkandung pada ayat Al-Quran. Kemudian kedua, guru melakukan kegiatan tanya jawab sebagai dorongan agar peserta didik dapat menganalisis kandungan surah dan kandungan materi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Kemudian guru memberi kesempatan peserta didik untuk menjawab pertanyaan dan menyampaikan pendapatnya dengan percaya diri. Guru memberikan penguatan atas jawaban yang telah disampaikan oleh peserta didik bahwa jawaban yang paling tepat adalah bahwa pada surat Al-Kahfi ayat 25 operasi penjumlahan dan surat Al-Ankabut ayat 14 adalah operasi pengurangan. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang telah dipelajari, termasuk materi yang belum dipahami. Kemudian peserta didik lain yang tidak bertanya diberi kesempatan untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh temannya. Guru membagi peserta didik ke dalam 8 kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa untuk mengerjakan LKPD. Peserta didik bersama teman sekelompoknya diberi tugas untuk mengerjakan dan mencari jawaban. Guru membimbing peserta didik dalam kegiatan diskusi kelompok. Kemudian guru memilih perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pengerjaan dan memberikan reward kepada setiap kelompok yang telah presentasi. Dan
peserta didik membuat catatan mengenai informasi yang telah didapatkan dan membuat rangkuman materi yang telah dipelajari. Dan guru memberikan penguatan kepada peserta didik berupa proses pemecahan soal. Pada kegiatan 3-13 ini terjadi kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, dan pembuktian yang mana peserta didik menjawab pertanyaan dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan berbagai informasi berupa kegiatan kelompok. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, guru membimbing siswa dalam menyimpulkan apa yang telah dipelajari atau menarik kesimpulan, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan sebagai bentuk penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap materi yang telah dipelajari. Guru memberikan soal evaluasi untuk dijadikan bahan belajar di rumah dan agar siswa lebih memahami materi. Kemudian guru menyampaikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya agar siswa dapat mempersiapkan materi dengan belajar di rumah. Yang terakhir yaitu guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama. Next. Pada penutup ini, saran dari penulis kepada penulis selanjutnya untuk merumuskan model pembelajaran dan model integrasi yang berbeda untuk mengajarkan materi operasi bilangan bulat. Dan pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari proses mengatur, mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik untuk melakukan proses belajar. Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yakni guru dan siswa. Pembelajaran matematika berbasis Al-Quran pada artikel ini berkaitan dengan materi operasi bilangan yang mana terdiri dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Metode yang digunakan merupakan discovery learning dengan model integrasi mathematics to deliver Al-Quran atau matematika untuk menyampaikan kandungan Al-Quran. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 atas penjelasannya. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas bisa langsung menghidupkan mikrofonnya. Oke, baik. Apa-apalah. Tadi mau mencoba. Jadi kelompok 3 mencoba untuk membelajarkan materi operasi bilangan yang dimaksud materi operasi bilangan bulat ya. Materi bilangan bulat, kemudian secara terintegrasi menggunakan model integrasi matematika, ngajar matematika sekaligus ngajar Al-Quran. Sedangkan model pembelajaran yang diterapkan adalah problem based learning. Jadi problem based learning. Saya mau discovery. Discovery learning. Kayaknya tadi nilai. Iya Pak, discovery. Oh ya, discovery learning. Berarti nggak ngantuk. Saya yang ngantuk berarti. Discovery learning. Berarti pembelajaran discovery. Ada yang secara langsung menerjemah sebagai pembelajaran penemuan, tetapi berbeda antara discovery dengan inquiry. Ada bedanya discovery dengan inquiry. Oke. Ada beberapa tahap tadi yang disampaikan terkait model discovery learning. Nah, yang pertama itu bukan simulasi ya, bukan simulasi, tetapi stimulasi kalau mau diterjemah. Stimulation. Jadi memberikan stimulus, ya, dan pemberian stimulus itu sudah begitu
bagus, dikaitkan dengan tahapan pembelajaran, dia ditaruh di tahap kegiatan awal. Oke, sudah oke di situ. Sudah oke. Tahap-tahap pembelajarannya mulai awal, inti, akhir, kemudian dikawinkan dengan tahapan discovery learning, sudah oke. Yang berikutnya problemnya, saya tadi menyebut problem based learning itu karena ada tugas tadi ya, ada tugas. Oke. Jadi karena di discovery learning ada tahapan problem statement, jadi pernyataan masalah ya. Pastikan bahwa di situ memang betul-betul masalah. Kita kan sudah membahas dulu soal itu, question itu dapat dipilah menjadi 3. Ada exercise, ada problem, kemudian ada enigma. Artinya tugas yang diberikan ke siswa itu yakin memang masuk level problem. Sehingga problem yang diberikan ke siswa itu disusun atau dibuat sebagus mungkin, kemudian tujuannya jelas bahwa akan menemukan, bisa jadi begitu, menemukan operasi-operasi bilangan. Kayaknya di sini yang mau ditemukan adalah di dalam Al-Quran mungkin. Tetapi pastikan bahwa pernyataan masalahnya, problem statementnya good, bagus. Terus itu problem discovery learningnya. Sekarang masuk ke operasi bilangan di dalam Al-Quran. Operasi bilangan di dalam Al-Quran. Operasi aritmatika dasar memang ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian ya, ada pembagian, ada pembagian. Penjumlahan itu bisa berasal dari bahasa Arab zada yazidu itu, jadi menjumlah. Kalau mengurangi bisa jadi dari kata nakoso itu. Kalau mengalihkan mungkin dapat berasal dari kata melipatkan. Jadi melipatkan, memultipelkan. Banyak di Al-Quran bahasa melipatkan. Hanya saja kemudian kita menerjemah yudho'if itu kadang-kadang diterjemah melipat ganda, padahal orang melipatkan itu tidak mesti 2. Kita cenderung mengatakan ganda, seperti soal pilihan multiple choice itu adalah beragam pilihan, tetapi kita terjemah menjadi pilihan ganda kan? Pilihan ganda. Bukan, kalau pilihan ganda kan pilihannya hanya 2, itu kan 4 atau 5. Sering salah kita mengatakan menggandakan atau melipat gandakan, padahal kan melipatkan, terserah mau dilipat berapa. Kalau pembagian mungkin banyak sih di Al-Quran kata-kata yang bermakna pembagian, meskipun konteksnya belum tentu pembagian bilangan. Bisa ditelusuri dari kata yang berakar dari huruf qaf, sin, dan mim. Dari qaf, sin, dan mim. Terus tadi sudah mencontohkan beberapa ayat terkait penjumlahan. Yang pertama kayaknya yang di surat Al-Kahfi ya. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. 300 kemudian ditambah tis'a 9. Berarti diambil dari kata zada, awal kata zada. Hanya saja kemudian beberapa ayat di Al-Quran ketika menyebut jumlah itu atau menambah itu menggunakan huruf wa, huruf wawu, maka huruf wawu. Apa itu? Salasa ayyamin fil hajj wa sab'atin idza rajatu. Wah. Tetapi dalam beberapa ayat yang lain ada wa itu yang artinya au, Seperti pada surat
Di ayat fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Di situ ada wa. 2 dan 3 dan 4 karena wa. Tetapi jumhur ulama memaknai bahwa wa di situ adalah au. Jadi nikahilah perempuan yang kamu senangi 2 atau 3 atau 4. Dan ayat ini tidak boleh dipotong. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka satu. Yang saya tekankan wa-nya itu, bahwa wa di situ bermakna au. Kok bisa bermakna atau? Kok bisa bermakna atau? Itu sama dengan di surat Al-Muzammil. Di surat Al-Muzammil juga ada wau yang juga bermakna atau. Min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu. 2/3 atau setengah atau sepertiga. Jadi bukan 2/3 dan setengah dan sepertiga. Kalau 2/3 ditambah setengah ditambah 2/3 itu kan jadi 1 lebih. Masa malam itu satu lebih? Kan malam satu bulat satu malam. Itu juga bermakna au, Oke, di ayat terkait penjumlahan juga di surat Al-Muzammil bagian awal juga ada. Apa itu? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila. Bangunlah setengah malam, dalam setengah malam kan, atau kurangi awingkus minhu qalila, atau kurangi dari setengah itu sedikit. Ini kan bicara mengurangi. Auzid alaihi, atau kamu tambahkan. Jadi diambil dari kata nakoso yang kusu. Yang auzid atau kamu tambahi. Jada yazidu tadi. Itu. Jadi kalau mau dieksplor memang masih banyak ayat-ayat yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan. Terkait perkalian di manja abil hasanati falahu asyru amtalih. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan maka baginya 10 kali. 10 kali perbuatan baik tadi. 10 kali. Ada implisit perkalian. Nah, terkait tadi membahas pembagian mengambilnya dari perbandingan tadi ya. Jadi yang diambil dari perbandingan. Itu bercerita tentang bahwa malaikat dan malaikat Jibril kan begitu kan, dan malaikat Jibril naik ke langit. Kita tidak bisa membayangkan langit yang mana sebenarnya. Naik ke langit dalam suatu hari yang setara dengan khomsina alfasana, 50.000 tahun. Jadi itu menceritakan lamanya atau durasi atau waktu naiknya para malaikat dari bumi, sebut saja dari bumi atau dari dunia ini naik ke langit. Jadi butuh waktu khomsina alfasana. Jadi bukan hari di sisi Allah. Kalau yang hari di sisi Allah itu adalah alfasana. Sehingga kalau menjelaskan hitungan hari di sisi Allah itu ada menggunakan yang 100.000 alfamiatin ya. Kalau 100.000 itu apa mi'ati alfin itu. Jadi jangan apa alfamiatin apa mi'ati alfin mi'ati alfin mimma ta'udun. Kalau ini khomsina alfasana mi'ati alfin. Oke. Khomsina alfasana 5. Jadi ini bercerita durasinya atau waktu naiknya malaikat dan malaikat Jibril juga weru. Oke. Nah, bolehlah itu perbandingan seperti yang dibahas oleh kelompok yang
lalu, ya, materi perbandingan, rasio gitu kan, rasio. Memang iyalah bahwa perbandingan itu pada akhirnya akan mengarah ke pembagian. 1:2 itu ya 1/2. 1/2. Sah saja lah, sah saja. Terus ada lagi saya dulu mengatakan memang terdiri dari. Jadi kalau mengatakan terdiri maka dari yang berikutnya. Jadi terdiri dari seolah-olah jadi satu kesatuan. Hanya sempat berbincang dengan dosen yang ahli dalam bahasa Indonesia, terdiri itu tidak boleh dari sekarang. Terdiri itu harus atas. Jadi terdiri atas. Jadi terdiri atas itu. Jadi yang terdiri dari perlu direvisi lagi. Ini dari pakarnya bahasa Indonesia. Yang teman-teman yang dosen bahasa Indonesia sempat mengatakan itu untuk terdiri atas. Terdiri atas. Mungkin dianalogikan dengan kata berdiri. Kalau berdiri itu kan mesti berdiri, gak bisa kan ngomong berdiri dari, atau mungkin berdiri atas, mungkin begitu. Tapi saya tidak banyak bertanya, hanya memang dipasrai atau diberitahu bahwa terdiri itu yang benar terdiri atas. Oke, sementara itu yang dapat saya sampaikan sudah saya sebut oke lah, hanya nanti perlu dimantapkan lagi hal-hal yang perlu direvisi, yang perlu diperbaiki. Terus terkait PowerPoint, saya tidak akan lelah-lelahnya menyampaikan bahwa PowerPoint itu ya poin yang power, mungkin begitu ya kalau mau dimaknai sederhana. Sehingga yang ditampilkan di PowerPoint itu yang poin-poinnya, poin-poin saja. Jadi jangan mengcopy dari Word, ditaruh di PowerPoint kemudian disajikan. Jadi poin-poin pentingnya sajikan di PowerPoint, baru penjelasannya secara lisan. Saya menyampaikan ini bukan sekedar di kelas, tapi nanti kalau sampai sempro, sampai kemudian skripsi gitu ya, PowerPoint-nya masih berisi teks, itu digojloki sama penguji itu, akan sama dosen-dosen akan digojloki. Sudah mau lulus S1 kok masih power text gitu kan, kok masih mindat teks. Jadi yang ditampilkan di PowerPoint itu adalah poin-poin penting, baru di lidah kita, di lisan kita yang menjelaskan secara detail. Oke. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah pukul 9, saya punya jadwal lagi di kelas berikutnya. Saya sudah jadwal pukul 9 sampai pukul 10. Oke. Saya kembalikan lagi ke Mas siapa? Ke Mbak Vio dulu ya, ke Mbak Vio nanti kalau salam dan doa penutupnya saya ngikuti yang buka. Oke, silakan, saya kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Syakir atas feedbacknya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menyajikan presentasinya dengan baik. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.